Kurang maju. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-mas'alatur rabi'atu qala al-asam ma lafal ma fi qawlihi ta'ala masalam ma ba'udah masalam ma itu amma itu apa itu ma apa itu silatun zaidah isim mausul tapi nggak ada artinya ini zaidah sama dengan fabima rahmatin minallah dalam ayat fabi rahmatin maknanya nggak ada maknanya fabi rahmatin fabi rahmatin. Wa qala Abu Muslim ma'adzallah. Abu Muslim ini ulama mengatakan di Quran tidak ada ziyadah. Zaidah enggak ada. Nasikh mansukh enggak ada di Quran. Abu Muslim itu. Nasikh mansukh ziyadah enggak ada. Ma'adzallah, naudzubillah lah. Ayakuna fil Qur'an ziyadah wa laghun. Ma'adzallah di Quran ada ziyadah, ada laghun wal asah qaul Abi Muslim lianna Allah taala wasafa al-Qur'an bikauni hudan wa bayanan. Allah menjelaskan bahwa Quran itu petunjuk dan bayan penjelasan wa kaunuhu laghwan yunafi dzalik. Kalau Quran itu laghwan iseng main-main bertentangan dengan Quran itu hidayah. Kata Quran hidayah kok ada huruf zaidah. Kalau huruf zaidah berarti main-main. Wa fi ba'udah qira'atan ahaduma an-nasb mathalan ma ba'udatan fama fawqaha wa fi lafdhati ma ala hadhihi wajhan. Kalau ba'udatan dibaca nasab lafal ma-nya ada dua nih. Al-awwal ana mabniyah wa hiya allati idza qaranat bismi nakira au abhamatu ibhaman wa zadatu syu'an wa bu'dan an khususiyah. Lafal ma kalau ba'udatannya dibaca nasab, lafal ma itu mabni. Nah, kalau dibarengkan dengan isim nakirah lebih umum maknanya nanti. Masalah ma ba'udatan, ba'udah umum banget, jauh dari khususiyah. Bainuhu anna rajula idza qala li sahibi a'tini kitaban anzur fihi fa'atau ba'dul kutub sahha law ayaqul aradtu kitaban akhar. Kalau ada orang ngomong sama kamu, coba saya beri kitab sini, saya minta kitab, saya mau baca. Terus kamu kasih ke orang itu kitab apa saja, bisa dikatakan sayaqul aradtu kitaban akhar, bukan ini yang saya maksud, yang lain. Walam urid hadza, bisa itu. Tapi walau qalau ma'amma lain masalah dalik. Ini nih. Saya coba lihat, saya ingin baca kitab kamu banyak saya baca. Dikasih apa saja terus dia bilang bukan kitab ini, kitab yang lain kitab yang lain bukan ini. Itu boleh kalau ma-nya itu nakiro. Kalau gimana kalau nakiro ya? Atau kalau enggak ada ma-nya, artinya kitaban. Tapi kalau artinya kitaban ma, jadi saya ingin baca kitab apa saja. Seandainya dikasih kitab apapun harus diam, harus mau. Kalau kitab ma, kitab apa saja. Jadi saya ingin bacalah. Walau qalau ma'amma, tapi kalau ada ma-nya, lam yasihha lau dzalik. Tidak bisa mengatakan bukan ini, yang lain enggak bisa itu. Lianna taqdira kalami a'tini kitaban ayya kitabin kan. Kitabama itu artinya saya kasih saya kitab apa saja, ayat kitabin kan. Atsani ana nakirah qama tafsira bismil jinsi maqam as-sifah. Ma itu isim nakirah yang mempunyai makna isim jenis. Isim jenis seperti maqam as-sifah. Amma ala qira'ati raf'i, ada yang baca rafa. Masalam ma ba'udatun.
Kalau ba'udatun gimana? Al-awwal anna mausulah, maknanya si mausul. Silatuha al-jumlah, jumlah ismiyah. Ba'udatun fa fawqa itu silahnya ma. Li'anna taqdir huwa ba'udatun. Jadi inna Allah la yasti ayyadriba mathalan huwa ba'udatun. Fa'udhibal mubtada' kama hudhiba fi tamaman alladhi ahsan. Al-thani an takuna istifhamiyah. Fa inna ulama qala saya adriba mathalan ma ba'udah. Maknanya ma istifham bukan ma isim mausul. Kalau ba'udahnya dibaca rafa. Ma ba'udatun. Maknanya ma apa? Karena qala ba'dahu ma ba'udatun fama fawqaha. Apa itu? Apa sih ba'udah kok sampai dibikin masal? Hatta yudribal mathlu bih. Saya bikin perumpamaan apa sih ba'udah itu? Ballahu ayyumathil bima huwa aqal min dzalik. Katsiran. Allah boleh saja menggunakan masal lebih kecil daripada ba'udah, sangat lebih kecil sekali lah. Yuqal fulanun la yubali bima wahab. Ma dinar wa dinarain ayyahibu ma huwa aktsar min dzalika bi katsir. Ya omongannya orang Arab lah kira-kira. Al-mas'alatul khamisatu qala Syaibul Kasyaf darbul mathal i'timadu wa takwinuhu min darbil laban wa darbul khatim. Darbul mathal, membikin mathal itu sama dengan darbul laban, membikin susu. Darbul khatam, membikin cincin, itu bahasa gitu. Al-mas'alatus sadisah intaso ba'udah bi annahu atfun bayan. Atfu bayan, lafal ba'udu baca nasab ba'udatan, ataf bayan, lima thalan, dari lafal mathalan, mathalan ma ba'udatan. Au maf'ul atau maf'ul bih liyadrib. Daraba innal asra ayyadriba mathalan ma ba'udatan juga maf'ul. Wa mathalan hal, masalahnya hal minan nakirah muqaddam alaih. Au tsani maf'ulan itu yadriba mudman ma'ana yaj'al. Atau yadribunya itu punya dua maf'ul. Seperti yaj'al ma silah au ibhamiyah. Fa in kanat mufassirah bi ba'udah, mufassarah bi ba'udah, fa tabi'at lima hiya tafsir lah. Wal mufassar ma'an lima jum'aha atfu bayan au maf'ul. Wa mathalan hal muqaddamah. Kalau ma-nya jadi mufassir ya ba'udah jadi mufassir, ma-nya itu mufassar. Jadi ma-nya itu sesuatu ditafsir. Wa ma raf'u dibaca rafa fa biqali khabar mubtada. Amma idza kanat ma mausulah aw mausufa istifhamiyah fa amruha dhahir. Fa idza kanat ibhamiyah fa ya'al al-jawab ka'anna qailan qala ma huwa faqila ba'udah. Al-mas'alatus sabi'atu qala Syaibul Kasyaf istiqaqul ba'ud minal ba'd. Lafal ba'ud mana nyamuk itu dari lafal ba'dun. Wa huwa al-qat'u potongan. Kal bid'i wal 'adab yuqalu ba'duhu al-ba'ud wa minhu ba'du syai'. Sebagian sesuatu yanu qit'atu minhu wal ba'ud fi aslihi sifah ala fa'ul kal qatu' fa ghalabat ismiyatuhu wa ba'dhim istiqaqu min ba'd syai' sumya bi liqillati jirmih. Lafal ba'ud diambil dari ba'dun karena sangat kecil badannya. Fisiknya nyamuk itu kan sangat kecil. Wasigharih. Wali anna ba'd asy-syai' qalilun bil qiyas ila kullih. Ba'd asy-syai' itu kan sedikit dibanding dengan semuanya. Bagian dari suatu, berarti kan sedikit. Wal wajhul qawi wal awwal yang dari ba'dun tadi. Qala wa min ajaib khalqillah. Nyamuk itu salah satu makhluk Allah yang ajib, yang unik. Fa innahu saghirun jiddan. Nyamuk itu kecil. Wa khartumuhu fi ghayatis sighar. Apa namanya? Apa stiknya itu? Stik ya? Apa jenis apa? Bahasanya apa? Stik khatum. Jarumnya ya, iya jarumnya itu kecil banget. Tsumma innahu ma'a dzalik mujawwaf, bolong. Jadi jarumnya itu bolong, jarumnya nyamuk itu. Tsumma dzalikal khurtum ma'a fati syuri wa qawni mujafan yahusu fi jildil fil wal jamus. Nah, jarumnya nyamuk ini sudah kecil, bolong, tapi bisa nembus kulitnya gajah, kulitnya
kulitnya kerbau. Wah, gigit kerbau juga bisa itu. Unik gak itu? Ala sakhonatiya, dengan ketebalannya kulit fil dan jamus. Kama yudrabu rajul isba'u bil khobis fil khobis. Wa dzaka lamma rakiballahu fi ra'si khartumi bin asum. Al masalatu tsamina fi qouli ta'ala fama fawqaha, apa artinya fama fawqaha? Allah tidak malu, tidak segan membikin masal nyamuk atau seatas nyamuk. Apa dia seatasnya itu? Ahaduma ayyakul murafama huwa azam. Allah tidak segan-segan membikin masal, kalam masal perumpamaan dengan nyamuk atau lebih besar dari nyamuk. Itu maksudnya fama fawqaha itu. Atau ya fil juthah, dalam badannya lebih besar dari nyamuk, kadzubab seperti lalat, angkabut, laba-laba, himar, kalab. Fa inal qaum ankaru tamthil Allah bi kulli hadhihi asya'. Karena orang Arab fusaha protes. Kenapa kamu Muhammad Tuhanmu bikin masal kok pakai binatang-binatang ini? Bisa merendahkan bahasa. Jadi kalau bahasanya indah kok masalnya nyamuk, laba-laba, lalat, merendahkan, menjatuhkan nilai bahasa itu. Allah jawab, Allah tidak segan-segan bikin masal dengan nyamuk, walaupun nyamuk itu sangat rendah. Wathani arada bima fawqa fi shighar, atau fawqa itu dalam kecilnya. Allah tidak segan-segan, lebih besar malah, fawqa itu lebih kecil. Ai bima huwa asghar minha, wal muhaqqiqun malu ila hadzal qaul, lebih kecil. Liwujuh ahaduha annal maqsad min hadzal tamthil tahqirul awthan. Tujuan dari membuat masal dengan nyamuk kecil ya, hina, itu menghina berhala, meremehkan berhala. Wa kullama kana musyabbah bi ashadd haqaratan kana al-maqsudu fi hadzal bab akmal husulan. Maka setiap yang diperumpamakan itu contohnya hina, maka yang dimaksud juga lebih hina lagi, kan gitu. Asyaddu haqarah, lebih hina lagi. Wa thaniha anna al-gharad ha huna bayan anna Allah taala lam tanu an tamthil bi syai'il haqir. Di sini Allah menjelaskan Allah tidak segan-segan, tidak menghindar membikin tamtsil dengan sesuatu yang hina. Wa fi mithli hadzal mawdi' yajibu an yakun madhkur thaniyan ashadd haqaratan. Oleh karena itu yang disebut di sini yang paling hina min awal, dari pertama. Yuqal anna fulan tahammal adh-dhul fi iktisabid dinar wa fi iktisabi ma fawqahu. Dikatakan si A sampai siap menjadi hina dalam rangka mencari dinar, mencari uang, dan atau mencari yang lebih tinggi daripada dinar. Yani fil qillah, atau lebih dari dinar dalam sedikitnya. Jangan cari dinar, cari dirham pun dia siap untuk menjadi hina. Lianna tahammul adh-dhul fi iktisabi aqall min ad-dinar ashaddu min tahammul fi iktisabi ad-dinar. Karena dia sabar menjadi hina dalam rangka mencari dinar, dia akan lebih sabar lagi. Sabar dalam rangka hina, dalam rangka mencari kurang dari dinar, akan lebih sabar ketika mencari dinar. Wa thalithu anna syai'ul lama kana syurkal tilaw ala asrul ashab. Sesuatu semakin kecil, semakin kita mengenal rahasia, semakin sulit. Nyamuk, semakin sulit kita membedah atau anatominya. Kalau kerbau gampang ya, kerbau ini kakinya, ini otot-ototnya, ini telinganya. Kalau nyamuk, masya Allah, mau memahami anatominya lebih sulit. Fa idza kana fi nihayati shighar lam yahad bi illa ilmullah. Karena saking kecilnya binatang itu, tidak ada binatang yang tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah. Masalah apa? Masalah bakteri misalkan. Di dalam bakteri itu ada apa-apa itu isinya. Perutnya, apa-apanya, anggota badannya lah. Fakana tamthil bi aqwa fi dilala ala kam hikmati min tamthil bi syai'il kabir.
Maka membuat perumahan dengan sesuatu yang kecil itu mengandung hikmah lebih besar daripada mengambil perumahan dengan sesuatu yang besar. Wahtajjal awwalun wajbiyajain. Al-awwal bi anna lafzu fawqa yadullu ala ulu. Lafaz fawqa itu menunjukkan di atas. Fa idza qila hadza fawqa dzak, ketika dikatakan ini di atasnya yang itu, fa inna ma'nu akbar minhu. Fawqa itu lebih besar. Fama fawqaha atau lebih besar daripada nyamuk. Wa irwa an rajulan madah aliyan radhiyallahu anhu wa rajul muttaham fih. Ada orang memuji Sayyidina Ali. Sedangkan orang itu orang yang ya diragukan Islamnya lah atau diragukan ikhlasnya. Faqala Ali, inna duna ma taqul wa fawqa ma fi nafsik. Saya ini sebawahnya apa yang kamu katakan dan seatasnya apa yang ada dalam dirimu. Kata Sayyidina Ali, saya ini gak benar kamu muji-muji Sayyidina Ali. Dia Sayyidina Ali jawabnya, saya ini sebenarnya di bawah apa yang kamu katakan, artinya gak benar kamu muji-muji itu, tapi di atas apa yang kamu duga. Bagus ini jawabannya. Saya di atas apa yang kamu duga dalam hatimu, dalam benakmu. Tapi saya di bawah apa yang kamu ucapkan. Yang kamu ucapkan berlebihan. Saya di bawahnya. Apa yang kamu duga dalam hati itu saya di bawah, itu saya di atasnya. Ya, orang ini kan bohong, menjilat. Memuji dalam hatinya, menghina dalam hatinya. Inna duna ma taqul wa fawqa ma fi nafsik. Aradu bihadza a'la mimma fi nafsik. Lebih tinggi daripada apa yang ada dalam dirimu. Ats-tsani kaifa yadribul mathal bima duna ba'udha minha fi shighar. Bagaimana mathal dibikin yang lebih kecil daripada nyamuk padahal nyamuk sudah kecil. Wal jawab al-awwal, inna kulla syai'in kana thubutu sifatan fi aqwa min thubuta fi syai'in akhar. Kana dzal aqwa fawqa al-ad'af fi tilka sifah. Ya enggak apa-apa. Sesuatu yang lebih kecil, sifatnya yang tetap lebih kecil akan lebih akan lebih mantap dalam bikin tamtsil itu. Yuqal inna fulanan fawqa fulan fil lu'mi wad dana'ah. Nah ini. Si A itu lebih itu di atasnya ya. Si A itu lebih di atasnya. Si B jeleknya. Jelek tapi di atas. Apa sih? Ya lebih jelek. Si A itu di atas si B, jeleknya di atasnya. Lebih jelek itu artinya. Ay huwa aktsar luqman wa dana'atan minhu. Lebih banyak jeleknya, rendahnya. Wa kadza idza qila hadza fawqa dzalik fi shighar. Begitu pula kalau dikatakan ini lebih kecil daripada yang ini, wajib ayakun aktsar shighran minhu. Berarti ini lebih kecil. Wal jawab min ats-tsani anna janahal ba'udu aqallu minha wa qad daraba Rasulullah mathalan fid dunya. Yang lebih kecil lagi apanya? Sayapnya. Sayapnya nyamuk lebih kecil lagi. Lah dunia ini lebih kecil, lebih murah, lebih rendah daripada sayapnya nyamuk. Dunia ini lebih rendah daripada sayapnya kata Rasulullah. Jadi di dalam nyamuk sudah kecil, hina. Ada yang lebih kecil, lebih hina sayapnya. Dan Rasul mengatakan dunia ini lebih hina daripada sayapnya nyamuk. Dunia kalau ditimbang dengan sayap nyamuk masih berat sayapnya nyamuk. Dunia ini. Ya coba cari uang, so uang banyak, kaya raya, mati, ditinggal. Coba, ajib gak itu? Kalau kita hidup cari uang, terus cari uang. Di mana-mana ada hartanya, ada hutan, ada tanah, ada toko, ada hotel, mati, ditinggal. Kadang-kadang malah baru berhasil ketika tua kan. Setelah umur sudah mulai 60 lebih baru sukses. Udah mulai tua, udah mulai nggak menikmati. Udah mulai capek-capek, udah mulai itu baru berhasil kaya raya, jadi konglomerat. Dan lagi udah mati, sudah ditinggal tuh hanya berapa tahun menyaksikan kesuksesannya yang luar biasa itu.
Itu pula yang pejabat. Dari bawah karir pas sampai bintang pas udah tua. Itu udah selesai, mati terus. Ajib lah, dunia ajib, pikir ajib. Dari air mani, jadi janin, 9 bulan di perut ibu, keluar, bayi, kecil, remaja, anak-anak, dewasa, jadi besar, tua, karir, kaya, mati. Atau karir, pangkat tinggi, mati. Apa nggak mati? Ada yang nggak mati? Nggak ada. Jadi heran kalau kita renungkan ya luar biasa dunia ini. Perang, rebutan, yang menang pun mati, yang menang mati. Bukan hanya yang kalah. Yang abadi apanya? Sejarahnya. Sejarahnya si A, si B, manakibnya namanya. Baik diceritakan baik oleh generasi yang sesudahnya, diceritakan jelek. Padahal berbuat baik paling 10 tahun. Yang mengesankan ya. Ada orang berbuat baik paling 10 tahun. Atau berbuat jahat 10 tahun lah. Tapi nanti akan diceritakan generasi yang akan datang selama tertulis dalam sejarah. Si A berjasa besar ketika mengambil sikap ini. Atau si A pengkhianat besar yang menghancurkan ekonomi misalkan, mengkhianati negara, tercatat dalam sejarah selamanya dibaca. Si A ketika berkuasa membunuh orang, zalim, sadis. Atau sebaliknya. Saya baca ada presiden paling miskin di Uruguay ya, sudah pensiun sih. Mantan presiden Uruguay yang paling miskin. Hanya punya rumah kuno, terus punya VW kecil tuh mobilnya. Jadi waktu jadi presiden pun hanya dikawal 2 polisi dengan anjingnya sendiri. Gak boleh dikawal besar-besaran. Dia gajinya $12.000, tapi diambil cuma 11.000, yang 1.000 untuk bagi-bagi. Yang diambil 1.000, yang 11.000 dibagi-bagi. Bahkan diambil $700. Yang 11.300-nya dia untuk bagi-bagi. Istrinya pun sama. Kerjanya istrinya itu nanam bunga, nanti kalau sudah panen diracik-racik jadi bunga pot itu. Itu kerja istrinya presiden. Dijual untuk jualan. Contohnya? Iya. Itu sayangnya orang kayak gitu orang nggak punya dalil. Kita yang punya dalil nggak ada kayak gitu. Kita punya dalil udah. Wa mal hayatid dunya illa matlul ghurur. Dunia itu hanya tipuan. Kita punya dalil. Qul a'unabbiukum khairum dzalikum illadzina taqaw 'inda rabbil jannati tajri min tahtiha al-anhar wa azwajun mutahharah wa ridwan min Allah. Ada lebih berharga daripada dunia. Itu di sisi Allah ada surga. Ada istri yang mutahharah, yang suci. Ada keriduan Allah, ridho Allah. Itu lebih besar daripada dunia. Kita punya dalil, Tapi yang korupsi kita, yang kurang ajar kita. Coba orang itu bukan orang Islam. Agamanya apa itu? Apa agamanya itu? Ya Kristen barangkali ya. Siapa namanya? Namanya siapa? Uruguay, dari Uruguay. Dulu ya kita punya polisi Pak Hugeng itu. Punya Kapolri yang luar biasa Pak Hugeng. Hugeng Imam Santoso ya. Apa? Hugeng. Kapolri yang nggak punya apa-apa itu. Punya sepeda, anaknya ingin beli Vespa Lambretta, ya beli, nyicil, menabung. Padahal kalau minta sama orang bisa, nggak boleh minta. Kata Gus Dur, polisi kan jujur cuma 2, Pak Hugeng dan polisi tidur. Yang punya dalil kebersihan kita, kesucian punya dalil toharoh kita.
Tapi kotornya kita. Yang punya aufu bil ad, innal ahda kana mas'ula. Tepatilah janji. Kita punya dalilnya itu. Tapi yang suka janjinya meleset ya kita. Kalau di barat itu ya, janji ketemu diterima di kantor pejabat misalkan jam 9. Terus jam 9 saya belum datang, masih di ya belum datang lah. Terus ada apa? Ada apa ini? Aku belum datang. Padahal kita di sini kan pelan-pelan mandinya, pelan-pelan, terlambat datangnya jam 9 lebih, itu biasa kan. Yang di sananya kaget, ada apa ini? Khawatir ada apa-apa. Jangan jam 9 aku belum datang tamunya, ada apa ini? Kalau kita udah maklum malah. Al-masalatu tasi'atu lafal amma. Inna Allah fa'ammal ladzina ya. Lafal amma itu apa? Lafal amma itu. Adapun harfun fihi ma'na syarat. Lafal amma itu huruf mengandung makna syarat. Walidzalik yujab. Harus ada jawabnya bil fa'i dengan fa. Wa yufidu ta'kid. Punya makna tahu kuat. Taqul Zaidun dhahib fa idza qasadta Zaidun dhahib. Zaid pergi. Itu kurang kuat. Fa idza qasadta tawkid dzalik wa annahu la mahalah dhahib. Kalau kamu ingin mengatakan Zaid itu pergi dengan sungguh-sungguh, pasti pergi. Fa amma Zaidun dhahib. Harus ada ammanya. Amma Zaidun dhahib. Adapun Zaid pergi. Kalau Zaidun dhahib, Zaid pergi itu aja. Atau begini. Si A nggak bayar, si B nggak bayar, si C nggak bayar. Punya utang nggak ada yang bayar nih. Fa amma Zaid bayar. Gitu. Jadi ada tekanan itu, ada tekanan. Atau si A jelek, si A nggak karu-karu. Ada salah satu saudaranya bagus. Amma Ahmad, saudaranya Ahmad. Ayat yang alim itu. Yang lainnya jelek semua. Jadi amma di situ tekanan taukid, memperkuat. Idza thabata hadza fa naqul iradul jumlatain masdaratain bihi gimana? Ahmad. Apa? Tulisannya apa? Ihmadun azim gitu ya. Li amril mu'minin wa bi'ilmihim annal haqq wa dhammun azim lil kafirin ala ma qaluhu wa dzakaruhu. Jumlah duanya mana? Jumlah duanya mana? Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna al haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadza masala. Ada dua jumlah di sini. Yang satu pujian yang luar biasa terhadap orang mukmin, fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna al haqqu min rabbihim. Yang kedua ada dzammun azim, celaan yang sangat telak kepada orang kafir dengan wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza radallahu bihadza masalan. Al masalatul asyirah al haq. Apa arti al haq itu? Apa arti daripada al haq? Orang-orang beriman tahu bahwa masal perumpamaan yang dibikin oleh Allah itu hak. Ini adalah hak min rabbihim. Kebenaran dari Allah. Apa artinya hak itu? Ats-tsabit, al-haq ats-tsabit yang tetap. Alladzi la yasuhu inkaruh, yang enggak mungkin diingkari. Yuqal haqqul amri idza tsabat. Haknya suatu kalau tetap wa wajab wa haqqat kalimatu rabbik, contohnya wa haqqat kalimatu rabbik. Wa thawbun muhaqqaq, muhakkamun nasj, wa thawbun muhaqqaq. Ini baju ini muhaqqaq, apa artinya itu? Jahitannya kuat. Muhaqqaq itu lafal haq itu. Muhaqqaq itu artinya jahitannya kuat ini baju ini.
haqqat kalimat rabbik, tetaplah kalimat Allah. Walau syi'na la ataina kullam sayyidaha walakin haqqal qawlu minni la mal'ana min jannah asma'. Seandainya aku mau, semua orang saya kasih hidayah semua. Tapi enggak, saya enggak mau begitu. Haqqal qawlu minni, telah tetap ketetapanku ada ketetapan dariku, yaitu la amla'anna jahannam, akan saya penuhi jahannam itu. Terus yang mana? Minal jinnati wan nasi ajma'in, akan saya penuhi jahannam dari jin maupun dari manusia. Jadi seandainya saya mau, manusia akan saya kasih hidayah semua. Tapi telah tetap keputusanku bahwa jahannam pun harus ada isinya, penuh dengan jin dan manusia. Itu namanya ayat tarhib namanya, ayat tarhib. Al-masalatul hadata asyrah. Madza? Afal madza itu apa? Wa mal ladzina kafaru fayaquluna madza. Lafal madza fi wajan ayakuna dza isman mausulan bima'na alladzi fayakunu kalimatain. Madza dua kalimat berarti ma-nya isim mausul, dzanya isim isyarah itu. Wa yakuna dza murakkabah ma'ama maj'ulaini isman wahidan. Jadi isim satu isim, madza dua kalimat jadi satu isim. Fayakunu kalimatan wahidatan fa huwa 'alal wajhain. Al-awwal marfu'ul mahal rafa al-ibtida jadi mutada wa khabaru dza ma utawi dzanya khabar ma'asilati. Wa 'ala tsani pendapat yang kedua mansubul mahal nasab fi hukmi ma wahadahu kama law qulta ma aradallah. Al-mas'alah tsaniyatu asyarah al-iradah. Apa iradah itu? Madza aradallahu bihadza masala. Arada menghendaki. Apa menghendaki itu apa? Al-iradah mahiyah yajiduha al-aqil min nafsih. Yang namanya iradah, hasrat, kemauan, itu adalah esensi yang ditemukan oleh seorang yang berpikir di dalam dirinya. Wadrikut tafriqah al-bidihiyah baina wa baina ilmih wa qudratih wa alamih wa ladzatih. Iradah itu ada bedanya secara gampang antara iradah dan ilmu, antara iradah dan kudrah, antara iradah dan sakit, antara iradah dan lezat. Wa idza kana amru kadzalik lam yakun tasawwuru ma hiyatuha muhtajan ila ta'rif. Oleh karena itu enggak usah definisikan apa iradah itu. Wa qala mutakallimun, iradah itu apa? Iradah itu kehendak itu apa? Innaha sifatun taqtadi rujhana ahadi tarafail jaiz al-akhar la fil wuqu' bal fil iqa'. Apa artinya wuqu' dan iqa', apa bedanya ini? Kata mutakallimun, ulama teologi, iradah itu kehendak itu adalah sifatnya jiwa, sifatnya kita lah, yang menghendaki mengunggulkan salah satu dua hal, kopi atau teh. Kita pilih kopi, berarti kita ada iradah ke kopi. Berarti iradah kita ingin minum kopi. Kita memilih kopi mengalahkan teh. Itu namanya iradah namanya. La fil wuqu', tidak dalam apa kejadiannya gitu. Bal fil iqa'. Apa bedanya? Iqa'. Jadi gimana? Kalau iqa itu dalam dalam menjadikan, kalau wuku kejadian. Oke. Wahtarajna bihadzal qadr akhir al qudrah. Nah, beda qudrah kemampuan. Wahtalafu fi qauli ta'ala muridan ma'attifaqil muslimin ala itraki hadzal lafz 'ala Allah. Semua ulama Islam, mufakirin muslim, setuju Allah itu punya iradah. Allah itu punya iradah, punya kehendak. Tapi nanti makna dari Allah punya iradah itu yang beda-beda. Faqala Najjariyah,
mazhab Najariyah apa? Khawarijah. Innahu ma'na salbi wa ma'nahu ghairu maghlub wala mustaqrah. Allah menghendaki. Itu artinya Allah tidak terpaksa. Allah tidak tertekan. Maknanya gitu. Jangan Allah menghendaki. Aroda itu artinya Allah apa? Tidak terpaksa. Allah melakukan sesuatu tidak karena kepaksa. Itu mazhab Najariyah. Wa minhum man qala innahu amrun thubuti. Nah, ada lagi yang berpendapat ulama itu kehendak itu ada nilai yang tambah. Bukan negatif tadi. Kalau tadi kan negatifnya ya. Kalau tadi kan Allah menghendaki itu artinya Allah tidak tertekan. Allah tidak terpaksa. Salbi. Negatif. Kalau ini enggak. Allah menghendaki dengan ada nilai namanya menghendaki. Ada nilai yang yaitu menghendaki. Nah setelah itu khilaf lagi. Selisih pendapat lagi. Faqal Jahid wal Ka'bi wa Abu Hasan al-Basri dari Mu'tazilah. Makna ilmuhu ta'ala bistimali al-fi'al ala masalah awil mafsadah. Allah menghendaki si A pintar. Itu artinya apa? Allah tahu bahwa dia akan pintar. Jadi pintarnya dia dari dia sendiri. Ahmad pintar, Ahmad muslim lah. Abu Bakar beriman. Imannya Abu Bakar dari Abu Bakar sendiri bukan dari Allah. Nah ketika Allah menghendaki, Allah tahu Abu Bakar akan beriman. Itu aroda maknanya. Maknanya aroda tahu. Mu'tazilah ini dengan pengetahuan yang general, yang apa namanya? Yang menyeluruh. Allah tahu dan pengetahuan yang menyeluruh antara maslahat dan mafsadah. Wa yasamuna hadzal ilma bid-da'i aw as-sarif. Nah, ilmu ini bisa dinamakan da'i yang mendorong, yang motif lah, yang memotivasi. Aw as-sarif atau yang memalingkan. Wa qala ashabuna, tapi Asy'ari wa Abu Ali wa Abu Hashim. Mu'tazilahnya ada ini, tapi sama dengan kita dalam hal ini, sama dengan Asy'ari. Watba'uhuma, dan pengikutnya Abu Ali Abu Hashim. Abu Ali gurunya Imam Asy'ari. Abu Hashim gurunya Abu Ali. Abu Ali gurunya Imam Asy'ari. Abu Hashim gurunya Abu Ali. Innahu sifatun, nah ini laf iradah itu, kehendak itu sifatun zaidatun alal ilm. Lebih dari ilmu. Sifatnya Allah lebih dari ilmu, bukan lebih dari ilmu. Iradah itu menghendaki. Tsummal qisma fi tilka sifah. Nah, ini. Kemudian sifat iradah itu dibagi lagi. Imma an takuna dzatiyah, sifat dzatiyah, wal qaul tsani najariyah, itu pendapatnya najariyah. Wa imma an takuna ma'nawiyah, nilai. Itu sifat nafsiyah. Sama dengan sifat wujud, apa sifat ma'nawiyah? Nilai yang tambah. Bantu ini harus ngerti ilmu kalam. Wa dzalika mana imma yakuna qadiman. Wah ini. Wa qul asy'ariyah. Au muhdatsan atau baru. Wa dzalika muhdatsat imma yakuna qaiman billah wa qul karramiyah. Terus kalau itu ma'nawiyah nilai. Jadi nilai tambah ya, zat sendiri, iradah sendiri. Iradah maknanya lebih dari ilmu. Dengarkan nih. Iradah itu maknanya kehendak ya, kehendak. Lebih dari ilmu, bukan hanya ilmu. Ya itu apa? Sifat nilai tambah dari zat. Nah sekarang sifat dari zat itu qadim apa hadis? Imam Asy'ari qadim. Zatnya Allah qadim, sifatnya qadim. Menurut apa? Yang lainnya menurut baru. Ya, menurut yang baru itu apa berdiri nempel pada Allah apa tidak? Sifat iradah itu baru. Zatnya Allah qadim. Nah sifat yang baru ini nempel enggak? Melekat enggak sama Allah? Melekat. Itu mazhab Karramiyah. Muhammad bin Karam, Mujassimah. Jadi sifat baru nempel pada zat yang qadim. Sifat hadis nempel pada zat qadim. Au qaiman bi jismin akhar. Wa hadzal qaul lam yaqul ahad. Atau sifatnya nempel pada jisim yang lain, enggak. Au yakunu mawjudan la fi mahal. Atau sifat iradah itu ada, tidak nempel di Allah tidak, tapi ada tidak di tempat. Ada tapi tidak di tempat mana-mana, tidak di mana-mana. Itu pendapatnya
Abu Ali wa Abu Hashim atba'uhuma. Paham tidak? Allah punya sifat. Kata Imam Asy'ari. Sifat itu qadim. Dan sifat itu bukan zat. Nilai tambah dari zat. Zat sendiri, sifat sendiri. Paham tidak? Paham tidak? Zat sendiri, qadim. Sifatnya maknawiyah 7. Kudrah, iradah, sama, basar, ilmu, haya, kalam. Kudrah, iradah, sama, basar, ilmu, haya, kalam. Itu nilai tambah. Zat plus kudrah, zat plus iradah, zat plus sama, zat plus basar, zat plus ilmu, zat plus kalam. Artinya zatnya Allah bukan ilmunya, ilmunya bukan zatnya. Zatnya Allah bukan iradahnya, iradahnya bukan ilmunya, bukan zatnya. Samanya basar bukan zatnya Allah, samanya bukan kudrahnya. Paham tidak? Kalau Mu'tazilah tidak. Allah, jadi ada dua. Mu'tazilah pun ada dua. Allah tidak punya sifat. Adanya sifat salbi. Allah itu qadir, artinya tidak lemah. Allah itu alim, artinya tidak bodoh. Bukan berarti ada sifat ilmu tambah zat. Paham betul? Orang Mu'tazilah juga mengatakan Allah itu alim. Tapi maknanya Allah alim bukan ilmu tambah zat. Tapi Allah tidak bodoh. Artinya jadi bukan sesuatu yang wujud. Alimnya itu bukan sifat yang wujud, bukan. Allah itu alim. Artinya apa? Artinya Allah tidak bodoh. Allah itu qadir. Artinya laisa bi'ajiz. Allah itu sami. Artinya laisa bi'asam. Allah itu basir. Artinya laisa bi'ama. Gitu. Paham betul? Itu satu mazhab. Satu pendapat. Mu'tazilah yang lain ada yang mengatakan sifatnya zatnya itu. Sifat ilmu, sifat kudrah, sifat iradah, sifat sama, sifat basar. Ya zatnya Allah itu. Allah alimun bidzatih. Allah qadir bidzatih. Allah sami'un bidzatih. Kalau yang Masyari enggak. Allah bisifati kudrah. Wal qudrah sifatun qadimatun zaidatun ala dzat laisat hiya dzat wala hiya ghairuha. Itu Asy'ari itu. Sifat kudrah itu sifat nilai tambah dari zat. Zat sendiri, sifat sendiri. Nah sifat kudrah ini bukan zat dan bukan selain zat. Apa enggak mendengar itu? Bukan zat, artinya memang mafhumul zat ghair mafhumul sifat. Maknanya bukan zat. Mafhum pengertian zat bukan pengertian sifat. Mana berarti sifat bukan zat. Nah sekarang laisat hiya ghairuha, bukan selain zat, ay la tanfasilu anil zat. Sifat ini tidak bisa pisah dari zat. Begitu kita ngomong Allah, itu Allah punya sifat 7. Begitu Allah amantu billah misalkan. Saya percaya dengan adanya Allah, itu Allah yang punya sifat 7. Sekali ngomong Allah tuh loh, Allah dan sifatnya. Sekali kita mengucap Allah, zat dan sifatnya yang 7. Itu namanya laisat hiya ghairuha, artinya dalam rangka mengkanter Mu'tazilah. Laisat hiya zat mengkanter Mu'tazilah, laisat hiya ghairuha mengkanter Kristen. Laisat hiya ghairuha, tidak bisa pisah dengan zat itu, sifat itu enggak bisa. Sifat kalam enggak bisa pisah dengan zatnya Allah. Enggak seperti Kristen. Orang Kristen mengatakan kalamnya Allah melesat apa? Misal dari zatnya jadi Yesus. Itu kalamnya Allah itu padahal itu menjadi tajassim. Menjadi apa? Apa bahasanya? Bahasa ilmiahnya apa? Personifikasi ya. Personifikasi. Jadi sifat kalam turun ke bumi menjadi sosok, yaitu Yesus. Kalau kita enggak, sifat kalamnya Allah turun ke bumi jadi bacaan. Jadi ini bacaan Quran nih. Ini sifatnya kalam lesat. Makanya yang dibaca kita ini adalah sebab apa? Contoh kalamnya Allah. Kita kalau baca Quran bukan berarti sudah baca kalamnya Allah semua, bukan. Contoh kecil dari kalamnya Allah. Yang kita baca Al-Quran itu 30 juz, walaupun apal misalnya. Kita hafal Quran 30, itu kapal contoh dari kalamnya Allah. Kalamnya Allah la bidayah wala
Ini jarang loh, kayak menerangkan begini jarang. Jadi kudrohnya, irodahnya, sama basornya, ilmu hayah kalamnya, la bidayah wala nihayah. La awal wala akhir. Jadi Gusti Allah ini ngomong terus nih, gak diem-diem. Tapi bila sautin wala harfin wala tarkibin. Tanpa suara, tanpa huruf, tanpa susun, tanpa apa? Tanpa susunan itu apa? Tanpa struktur, susunan kalam. Tapi ngomong terus. Sama dengan Allah mendengar terus, Allah melihat terus, Allah hidup terus, Allah kuasa terus, Allah berkehendak terus. Satu detik kehendaknya Allah berhenti, hancurlah alam semesta ini. Yudabbirul amra minas sama'il ardi tsumma yarji'u fi yaumin kan daruhu alfasana. Allah manage alam semesta ini dengan sifat irodahnya. Selesai semua dah. Matahari dari timur kelihatan gitulah, matahari terbit dari timur, terbenam di barat, malam datanglah bulan, bintang, semua adalah irodah Allah semua ini. Manajemen Allah semua irodah, beres enggak itu? Dan irodahnya Allah itu la yah wala nihaya. Dan Mu'tazilah berpendapat begitu saking tauhidnya. Karena membela tauhid. Masalahnya kalau Allah zatnya qadim, sifatnya Allah qadim. Loh, qadimnya berapa yang qadim ini? Yang azali, yang qadim, yang dulu berapa? Orang Kristen mengatakan 3 qadim saja udah kafir. Laqad kafarallahu alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Orang Kristen mengatakan qadim 3, Bapa, Anak, Ruhul Kudus, kafir. Nah kamu mengatakan zat Allah qadim, sifatnya 7 qadim, 8 yang qadim, mbaya kafir malah. Itu kata Mu'tazilah. Maka kata Mu'tazilah ada yang mengatakan Allah tidak punya sifat, tapi atau Allah punya sifat tapi itu adalah zatnya, sifatnya adalah zatnya. Sifatnya hakikatnya zatnya itu sendirilah. Gak ada nilai tambah. Atau sifat sulub. Ada lagi yang heran Abu Hashim, namanya Abu Hashim. Allah punya sifat qadim, sifatnya qadimah, tapi bertempat la fi mahal. Ini tidak tempatnya. Jadi tempatnya di mana? Sifatnya Allah gak ada tempatnya. Wah, ini. Kalau Imam Asy'ari jelas sifatnya Allah nempel pada zatnya Allah. Ini enggak. Sifatnya Allah ada, qadim, tapi enggak ada tempatnya. Ini pendapat Abu Hashim. Enggak apa-apa, ini khazanah intelektual. Khazanah intelektual cara berpikir para ulama cerdas-cerdas itu enggak apa-apa, kita tahu. Perdebatan zaman dulu ini. Antara Mu'tazilah saja beda-beda. Mu'tazilah punya sifat tapi sifat zatnya Allahu alimun bidzatih, atau Allah alimun ay laisa bijahil. Itu. Sama saja pokoknya menghindari jangan sampai ada sesuatu yang tambah itu loh. Atau alimun bi ilmin zaidatin la fi mahal. Allah tuh alim dengan ilmunya di mana tempatnya? Gak di mana-mana. Benus terserah. Kalau Imam Asy'ari jelas Allah alimun bi ilmin. Ilmu sifatun zaidatun ala dzat. Ay mafhumus sifat ghair mafhumidz dzat. Laisat hiya dzat wala hiya ghairha ay la tanfasilu an dzat dzat abadan. Sifat itu tidak bisa pisah, melesat sendirian enggak bisa. Al-masalatu tsalitsah asyar ad-dhamir fi annul haq. Wa ammal ladzina amanu fa'lamuna annahul haq. Annahu kemana itu? Hunya kemana? Lil mathal. Sesungguhnya mathal itu adalah hak. Aw li ayyadrab. Wa fi qalihi madza arada Allah bihadza istihqar kama qala Aisyah fi Abdullah bin Amr bin As ya ajaban li ibn Amr hadza. Saya enggak tahu ini apa kejadian apa ini. Kejadiannya apa ini saya enggak tahu ini. Pokoknya kata-kata madza arada bihadza itu ucapan orang kafir menghina Quran itu. Apa artinya Allah ini? Bikin masal dengan ba'udah, dengan yang apa maksudnya? Itu kan menghina itu, menghina.
Seperti Siti Aisyah pernah menghina Abdul bin Amr bin As. Ya ajaban libna, tapi saya nggak tahu ceritanya gimana. Al-masalatu rabi'ata asyara mathalan, lafal mathalan. Nusiba al-tamyiz. Mathalan tak nasabnya karena kaqouli kaliman ajabi jawabin ghassa. Madza arata bihadza? Jawaban liman hamala silahan radian kaifa tantafi bihadza silahan aw ala hal kaqouli hadina qatulakum. Boleh tambis, boleh hal. Al-masalatul khamsah asyarah i'lam anna Allah Ta'ala lamma haka anhum kufrahum wastiqarum kalam Allah biqauli madza aradul ba'sa mathala ajaban biqauli yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Ketika mereka meremehkan, menghina, apa artinya Allah bikin masal kok pakai nyamuk? Allah jawab, yudhillu bihi katsiran. Allah menyesatkan orang banyak dengan masal itu. Wa yahdi bihi katsiran. Dan Allah berikan petunjuk pada orang banyak dengan masal itu, dengan perumpamaan itu. Wa nuridu an natakallam hauna fil hidayati wal idlal. Oh, panjang ini. Ini bicara hidayah dan idlal. Hidayah atau disesatkan atau sesat sendiri. Ada orang dapat hidayah itu dari Allah apa dari dirinya sendiri? Begitu orang sesat dari Allah apa dari sendirinya sendiri? Yang akan dibahas sampai 2 halaman. Apa 3 halaman? Sampai 3 halaman. 4 halaman nanti. Arti daripada idlal dan hidayah. Enggak. 5. 6. 7. 8 sampai 8 membahas Al-Fatihah. Masuk lagi tanggal berapa, Sopan?